Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang tumbuh di langit dan di bumi, tumbuh pada zat, tumbuh pada makhluk. Proses apa saja yang terjadi itu benar. Tidak ada yang salah. Proses alam itu semuanya benar. Cuman kita kadang-kadang tidak mengetahui tujuan dari proses itu. Contohnya saja seperti gunung meletus, seperti gempa bumi, seperti tanah longsor. Itu sebenarnya proses untuk menyempurnakan langit dan bumi. Langit dan bumi pembentukannya itu belum selesai. Belum selesai 100%. Jadi langit dan bumi masih bekerja, masih berproses untuk menyempurnakan dirinya. Sehingga Al-Quran mengatakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat atas permukaan bumi itu kami hancurkan. Yang bermanfaat kami biarkan. Jadi yang dihancurkan itu yang tidak bermanfaat atau yang merusak. Jadi berdasarkan hukum terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, berdasarkan itu
hukum itu bahagian dari proses penyempurnaan bumi. Itu dah. Ya, cuman manusia yang tidak mengetahui. Ya, itu. Jadi itulah proses alam. Nah, proses alam itu kan tumbuh. Barang tumbuh, proses itu didorong dari dalam tanah, didorong dari zat. Ya, ukuran zat, ukuran tanah, benda. Hubungan antara zat, hubungan antara benda itu menciptakan proses. Proses itu mendorong. Nah, itu proses itu mendorong tanah bumi. Mendorong pembentukan. Di langit dan di bumi ini. Proses itu yang mendorong. Itu. Ya. Nah, jadi kenapa proses itu terjadi? Ya, karena tanah bumi ini kan belum masak, belum matang. Tanah bumi masih kasar. Ya. Zatnya itu kasar. Ya, tanahnya itu. Ya, kalau zatnya masih kasar tentu menimbulkan panas. Menimbulkan gejolak yang sangat tinggi. Tetapi kalau tanah bumi sudah halus zatnya sudah halus, tentu reaksi yang tumbuh, gejolak yang tumbuh tentu rendah. Tidak mendorong terjadinya bencana besar. Tetapi karena tanah bumi sekarang masih kasar, kekasaran tanah itu menimbulkan panas yang tinggi, menimbulkan gejolak alam yang tinggi. Itulah yang mendorong terjadinya gunung meletus, gempa bumi, dan macam-macam. Nah, itu dah. Tetapi kalau tanah bumi sudah halus, zatnya halus, ya, itu gejolaknya rendah. Nah, ya, proses alam itu rendah. Sehingga tidak mendorong terjadinya bencana. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, itu dah. Ya. Nah, jadi tanah bumi sekarang ini kan masih kasar ini. Tunggulah 100 tahun kemudian. 300 tahun kemudian. 500 tahun kemudian. Ya. Tanah bumi makin lama makin halus zatnya itu. Nah, semakin halus zatnya, ya, maka reaksi atau gejolak yang tumbuh pada bumi itu semakin rendah. Sehingga dorongan untuk terjadinya gunung meletus tidak ada. Dorongan untuk terjadinya gempa bumi tidak ada. Banjir besar, badai, ya, tanah longsor itu tidak ada. Apabila tanah bumi zatnya sudah halus. Nah, jadi kita menunggu proses itu selesai. Nah, proses itu selesai tentu 300 tahun lagi. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi langit dan bumi ini dalam proses penyelesaian pembentukan penyempurnaannya. Hari Asyura adalah hari di mana langit dan bumi disudahi penciptaannya, pembentukannya. Itu terjadi selama 1000 tahun. Nah, itu kan nampak. Ya, jadi itulah yang harus kita ketahui itu. Ya, jadi proses itu tidak ada yang salah. Semua ini proses alam ini. Ya, bahagian dari proses alam. Itu. Kalau ada yang hidup, itu bahagian dari proses alam. Kalau ada yang hancur, itu bahagian dari proses alam. Nah, itu ya. Kalau ada yang diselamatkan, kalau ada yang dihancurkan, itu bahagian dari proses alam. Nah, itu. Ya, tentu manusia harus pandai-pandai meletakkan dirinya di atas permukaan bumi, ya, sehingga dia masuk ke dalam proses di mana proses alam menyelamatkannya. Jangan kita berdiri di daerah di mana proses alam itu menghancurkan diri kita. Nah, tentu kita harus meletakkan diri pada tempat yang tepatnya. Sehingga Al-Quran mengatakan letakkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Nah, itu. Ya,
menegakkan hukum alam. Hukum alam. Nah, jadi manusia harus memahami apa yang terjadi sebenarnya pada bumi, yang terjadi pada langit dan bumi. Ya, atau kehidupan apa yang sedang dihadapi oleh manusia di atas permukaan bumi. Itu harus diketahui itu. Manusia berhadapan dengan proses alam. Di hadapan tubuh manusia. Ya, itu proses alam sedang bekerja. Ya, tubuh manusia menghadapi proses itu. Nah, seperti hari akhirat, peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Peristiwa alam itulah yang mengenai tubuh kita sampai ke badan kita. Nah, apabila jiwa raga kita kuat, kokoh dalam menghadapi itu, maka jiwa raga kita tidak akan jatuh, tidak akan runtuh, tidak akan hancur. Nah, itu. Tetapi apabila jiwa raga kita lemah, tentu kita tidak sanggup menghadapi peristiwa akhiratnya. Peristiwa alam di hari akhirat kita tidak sanggup menghadapinya karena jiwa raga kita lemah. Nah, itu. Tentu kita runtuh, dihancurkan oleh peristiwa itu di hari akhirat karena jiwa raga kita lemah. Jadi ibadah alat untuk menegakkan diri, untuk memperkokoh jiwa raga. Ya. Sehingga ketika datang hari akhirat, peristiwa akhirat, ya, jiwa raga kita mampu menahannya. Ya, mampu menahan akibat yang datang dari alam di hari akhirat itu. Nah, jadi peristiwa akhirat, peristiwa alam. Di mana tubuh manusia harus sanggup menahan peristiwa itu. Nah, itu dia. Ya, jadi proses itu terjadi. Nah, manusia harus memahami itu. Dan memahami proses itu. Ya, apakah bangsa manusia atau bangsa jin. Bahkan bangsa malaikat. Karena proses alam itu menyentuh, bukan alam nyata saja. Itu sampai ke alam roh, alam jin, sampai ke alam malaikat. Ya, pengaruhnya itu sampai ke sana. Ya, sehingga malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam. Ya, untuk bagaimana malaikat dan iblis itu bisa ditegakkan dirinya. Hubungnya dengan Adam mampu menegakkan, mengangkat jiwa raganya, memperkokoh. Tetapi kalau tidak mau sujud, itu runtuh. Jiwa raganya lemah. Jadi, ketika datang hari akhirat, peristiwa akhirat, tidak sanggup menghadapi. Ya. Nah, jadi itulah yang harus dipahami. Jadi peristiwa akhirat adalah peristiwa alam di mana yang menghadapi itu tubuh kita, fisik kita. Fisik jasmani atau fisik rohani. Ya, tubuh manusia kan berlapis ini. Ada jasad, ada jasad, tubuh kasar, ada pula jasad halus, tubuh halus atau disebut roh. Itu kan fisik, roh itu fisik. Ya, cuman zat halus, bentuknya zat halus. Jasad ini fisik, tapi zatnya kasar. Roh itu fisik, tapi zatnya halus. Ya, proses alam sampai ke tubuh. Tubuh kasar, tubuh halus itu sampai menyentuh. Ya. Nah, sehingga peristiwa akhirat dihadapi oleh jasad kasar dan roh. Dihadapi oleh itu. Itu dia. Jadi itu sebenarnya proses alam. Ya, karena manusia makhluk alam, makhluk bumi, maka manusia mendapatkan akibat dari proses alam itu.
Itu jadi itulah yang dipersiapkan itu. Nah, itu yang dikaji. Ya, pergerakan alam ini arahnya kemana? Ya, ada. Ya, proses alam itu bekerja untuk apa? Di langit dan di bumi, proses alam bekerja untuk apa? Apakah untuk menghancurkan langit dan bumi? Atau untuk menyempurnakan pembentukannya? Nah, itu dia. Dan manusia bahagian dari makhluk bumi, makhluk langit dan bumi. Tentu mendapatkan akibat dari proses itu. Nah, itulah yang dipersiapkan. Nah, itu dia. Itulah yang terjadi sebenarnya. Kalau dikaji tentu panjang. ya, kalau diurai panjang. Jadi demikian supaya kita perhatikan, saya kiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.